Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di hari ini, gue akan membahas kembali F1 2024. Tetapi kali ini, gue akan membahas dari tim Italia, yap, Ferrari. Karena belakangan ini, tim Scuderia Ferrari telah melakukan upgrade atau update yang bersifat major atau besar-besaran. Karena Ferrari telah melakukan update yang bukan hanya berdampak pada desain, tapi juga berdampak pada aerodinamika yang semakin baik. Dan ada beberapa hal detail yang akan gue bahas di kali ini mengenai apa saja yang telah diupdate oleh Ferrari. Sekaligus ini menjadi update pertama besar-besaran Ferrari di 2024 ini, dan menamakan mobilnya menjadi Ferrari SF24 Evo, yang menandakan itu adalah sasis versi spek B yang terbaru. Jadi sasis yang lebih terbaru yang dibuat oleh Ferrari di SF24 ini. Dan akan menjadi debut pertamanya di GP Imola, Italia di weekend ini. Dan ya, ini adalah mobilnya. Dan bagaimana bentuk terbaru dari Scuderia Ferrari SF24 Evo ini? Oke, dan ini dia mobilnya dari upgrade Ferrari SF24 Evo ya. Jadi ada nama Evo-nya untuk mengindikasikan bahwa ini adalah mobil Ferrari yang lebih terbaru dan lebih terupgrade di F1 2024. Nah, ini adalah mobil-mobilnya dan ya cukup banyak sebenarnya yang bisa gue bahas di sini. Apa yang sudah Ferrari upgrade di seperempat musim ini, seperempat musim 2024, ada beberapa hal yang mereka update dan ini termasuk ke dalam perubahan yang major, perubahan yang general dan besar-besaran yang Ferrari ubah, karena di sini menyangkut bukan hanya aerodinamika yang berubah, bukan hanya untuk update minor penyesuaian sirkuit, tetapi juga merubah desain yang cukup kompleks ya, bisa dibilang cukup kompleks. Dan ini ada beberapa hal yang akan gue bahas di sini, dan di video kali ini gue akan bahas itu semua jadi satu di dalam satu video ini, dan gue akan bahas sesingkat mungkin dan sejelas mungkin untuk video kali ini. Dan ini akan menjadi satu part saja untuk pembahasan GP Imola sekaligus update Ferrari SF24 ini, yang debut pertamanya di tes dan sekaligus menjadi debut pertama balapannya di F1 2024, yaitu di GP Imola di weekend ini di Italia, di Imola ya. Dan ya, ini adalah mobilnya. So, kita akan langsung masuk ke pembahasannya, apa saja yang berubah dari Ferrari SF24 Evo ini. Oke, yang pertama yang akan gue bahas di sini adalah gue akan tunjukkan dulu apa saja yang berubah dari Ferrari SF24 ini di update kali ini. Yang pertama adalah bentuk sidepod ya. Jadi yang pertama adalah bentuk dari inlet sidepodnya, lebih intinya adalah bentuk dari inlet sidepodnya Ferrari merubah itu. Yang tadinya dulu berbentuk seperti ini, berbentuk seperti ini. Ini yang dulu, ini yang lama, SF24 yang lama, yang diluncurkan di tahun ini, di awal-awal tahun ini, yaitu pada perubahan yang pertama adalah bentuk dari inlet sidepodnya yang ini, yang merubah bentuknya menjadi seperti ini, yang di sini. Nah, ini merubah bentuknya sekaligus merubah geometri dari bentuk inlet sidepodnya. Jadi merubah geometri dan desainnya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tadi itu perubahan pada inlet sidepodnya. Yang kedua adalah perubahan pada floor. Floor ini ada dua, yaitu ada floor bagian depan di separator ini. Jadi ada bukaan di sini
Dan yang ketiga adalah floor yang pada bagian belakang di sini. Nanti akan gue tunjukkan fotonya. Jadi ada perubahan minor di sini, di ujung belakang floor di Ferrari SF24 ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah geometri bentuk setpot, desain bentuk body setpot ya, maksudnya desain bentuk body setpot geometrinya pada bagian belakang sini yang mengarah ke cock bottle atau diffuser di bagian belakang sini. Dia ada perubahan sedikit minor, yang sebenarnya cukup tidak terlihat, namun kalau diteliti dia ada perubahan sedikit, nanti gue akan jelaskan. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah bentuk atau bukaan dari exit radiator engine. Jadi ada bilah yang dan bentuk geometri dari exit radiator dari Ferrari SF24. Itu yang kelima. Yang keenam adalah perubahan pada bentuk winglet di area ini. Sebentar. Winglet di bagian belakang kokpit di sini. Yang tadinya dulu adalah di sebelah kiri, bentuknya seperti ini. Yang terbaru adalah bentuknya seperti ini, yang di kanan. Jadi ada perubahan winglet di bagian samping belakang kokpit Ferrari SF24. Itu yang kelima. Dan yang keenam, yang terakhir adalah bentuk dari geometri DRS atau rear wing dari Ferrari SF24. Mereka merubah sedikit kecil di bagian main end plate, di bagian rear wing Ferrari SF24 ini ada perubahannya, yaitu di bagian mana bisa kita lihat langsung di bagian bawah sini. Yang gambar bawah ini dia bagian yang lama, SF24 lama, dan yang terbaru adalah yang atas ini bentuknya. Jadi bisa kelihatan langsung ya. Nah, ini dia mengadopsinya dari bentuk rear wing main plane rear wing dari Red Bull RB20 yang sekarang ini. Nah, mereka mirip-miripkan seperti itu. Oke, jadi ada 6 ya, ada 6 hal yang Ferrari ubah di sini. Yang pertama tadi adalah inlet setpot. Yang kedua dan 3 ini adalah bagian floornya, yaitu bagian floor depan, winglet depan, dan ada separator belakangnya. Yang keempat adalah bentuk dari geometri belakang ini, geometri desain body setpot ya. Yang kelima adalah lubang exit radiator dan engine covernya ada perubahan sedikit. Yang keenam adalah tadi ini winglet di bagian belakang kokpit. Dan yang keenam adalah bagian dari rear wing di sini. Ya, jadi itu ada 6 hal yang akan gue bahas di sini. Gue akan bahas singkat dan mendalam dari aerodinamika apa saja yang berubah dari SF24 Evo ini. Oke, itu dia. Gue akan bahas, masuk ke pembahasannya, dan gue akan mulai dari pembahasan inlet setpotnya dulu ya, yang pertama. Oke, gue akan masuk ke pembahasannya. Di kali ini gue akan mulai dari pembahasannya pada bagian inlet setpot ya. Jadi di sini. Nah, oke, ini inlet setpotnya yang terbaru. Itu kita bandingkan dulu dengan setpot yang lama. Bentuknya seperti ini. Oke, jadi ada perubahan geometri sebenarnya di sini, yang dimana geometri tersebut berada di bagian inlet setpotnya di sini. Nah, ini yang lama, ini yang baru. Jadi yang bawah itu yang lama, yang ini yang baru ya. Nah, ada perubahan di bagian geometri inlet setpotnya di sini. Nah, kalau dilihat dari tampak depannya secara frontal di sini ya. Jadi yang ini yang lama sebelah kiri, ini yang baru, yang Evo sebelah kanan. Nah, untuk geometri perubahannya ini gue akan crop dulu sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat dari samping, perubahan geometrinya ini lumayan drastis, yang dimana Ferrari merubah inlet setpotnya menjadi bentuknya kurang lebih
mirip ke arah Red Bull, yang dimana mengusung bentuk overbite dan meninggalkan bentuk underbite di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang lama bentuk inlet set potnya dia memiliki underbite di bagian bawah sini. Jadi yang ini adalah underbite dan merubahnya menjadi overbite di sini. Jadi menaikkan bibir mulut dari bibir inlet set potnya naik ke atas, yang dinamakan itu overbite, dan itu menjadi tren inlet set pot pada zaman 2024 ini, dengan ada beberapa tim yang mengusung bentuk overbite seperti ini ya. Satunya adalah Ferrari dengan Red Bull dan McLaren di 2024 so far ini. Jadi apa sih bentuknya? Kenapa bentuk overbite ini lebih dipakai menjadi tren sekarang ini? Simpelnya, overbite ini dia mengefisiensikan bentuk aero yang membagi ke dalam dua arah. Jadi kalau aero yang underbite seperti ini, aero yang tidak masuk ke bagian atas setpot, aero yang tidak masuk ke atas bagian setpot di sini ya, dia akan bocor ke bagian bawah setpot, yaitu ke bagian undercut. Nah, ini yang akan mengganggu airflow yang ada di bagian bawah undercut, di bagian sini. Nah, ini yang akan mengganggu airflow-nya yang ada di bagian bawah undercut karena tekanan udara yang tidak masuk ke bagian setpot, masuk ke dalam inlet setpot, itulah ada tekanan besar. Jadi tekanan besar itu akan mengganggu dan memberantakan airflow yang ada di bagian bawah setpot, yaitu ke bagian undercut. Sedangkan kalau underbite ini dinaikkan ke atas, yang dinamakan overbite, airflow yang tidak masuk ke bagian setpot di sini, dia akan ditumpahkan ke bagian atas setpot, yang dimana lebih, dalam tanda kutip, lebih aman atau lebih safe, udara tersebut dapat mengalir ke belakang mobil. Jadi kalau di bagian underbite ini, tekanan yang tidak masuk ke bagian setpot, inlet setpot, dia akan terjun ke bagian bawah mobil, dan yaitu masuk ke bagian undercut, dan itu akan mengganggu airflow yang di bagian bawah setpot dan akan mengganggu kinerja floor dan kinerja dari diffuser atau cock bottle di bagian belakang. Sedangkan kalau bagian underbite-nya dipindahkan ke atas, dia akan sama juga sifatnya seperti underbite, namun udara bocoran yang keluar dari inlet setpot atau tumpahan dari inlet setpot, dia akan dialirkan ke atas mobil seperti ini. Ada nggak yang ke bagian bawah setpot? Ada, tapi tidak begitu signifikan sifat udara berantakannya itu ke bagian undercut setpot. Seperti itu, tidak seperti yang bagian underbite seperti ini. Jadi inlet setpot ini ada perubahan, yaitu menaikkan underbite menjadi ke atas, yaitu menamakan overbite. Bibirnya dinaikkan ke atas, dan itu berfungsi untuk mengalirkan udara bocoran yang ada di bagian inlet setpot ke bagian atas mobil, yaitu ke bagian atas setpot, dan akan diteruskan ke bagian cock bottle dan ke area downwash setpot tersebut. Seperti itu ya. Dan bentuk dari S duct yang sini menyatu dengan setpotnya di sini. Jadi kalau kita lihat dari perspektif dulu ya, jadi di sini. Nah, S duct yang di sini, S duct yang di bagian bawah setpot, dia menyatu dengan inlet setpotnya yang bagian atasnya. Jadi kalau kita lihat dari balik lagi ke atas ya, balik lagi ke sini, kita lihat di sini perbandingannya dari depan. Jadi kalau yang lama, S duct ini dia tidak menyatu dengan inlet setpotnya, karena tadi dia dipisah dengan underbite yang di bagian bawah sini. Jadi dia tidak bisa menyatu. Sedangkan kalau underbite ini dipindahkan ke atas, yang dinamakan overbite, setpot ini, inlet setpot dapat menyatu dengan S duct di sini. Nah, S duct ini akan gue jelaskan dia fungsinya untuk apa. Jadi
inlet setpot ini juga dia akan menyatu dengan S-duct yang membentuk huruf P seperti ini. Dan desain ini dia sebenarnya lebih ke arah Mercedes ya, ke arah Mercedes, yang dimana bentuk setpotnya, inlet setpotnya dia menyatu dengan bentuk dari S-duct-nya yang di bagian vertikal ini, vertikal S-duct di sini, yang di sini ya. Nah, kalau kita dari perspektif, jadi perubahannya di sini. Nah, yang di sini, jadi airflow yang tadinya dari depan, dari front wing, akan masuk ke bagian setpot dan juga masuk ke bagian inlet setpotnya. Maaf, bukan inlet setpot tapi ke vertikal S-duct yang di situ ya. Jadi ini mengefisiensikan bukan hanya dari bentuk, tapi juga mengefisiensikan airflow yang berada di bagian dinding sasis mobil. Jadi dia tidak terpisah dengan underbite di sini. Jadi kalau yang dulu dia ada underbite di sini. Nah, jadi airflow yang kena underbite sini dia akan masuk ke bagian undercut dan tidak semuanya masuk ke bagian S-duct di sini. Sedangkan kalau overbite ini dia bisa menyatu dengan S-duct-nya, vertical S-duct, dan itu akan mengefisiensikan udara yang menempel di sasis mobil, moncong sasis mobil, dan juga lemparan buangan dari front wing depan yang menjadi lebih efisien. Dan airflow yang ada di bagian undercut sini dia menjadi lebih rapi dan tidak menjadi berantakan, atau udara bocorannya tidak begitu signifikan dari inlet setpot dan vertical S-duct tersebut. Seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari yang perubahan yang pertama adalah dari inlet setpotnya. Yang kedua, kita akan masuk ke bagian di sini, di bagian floor. Jadi ada bagian floor di sini, yang di sini ada perubahannya dibandingkan dengan yang lama. Sebentar, mungkin gue punya fotonya. Jadi kalau yang lama itu sebenarnya lebih simpelnya seperti ini ya. Bukaan di sininya, yang ininya dia lebih agresif bentuknya. Bentuknya kurang lebih ya seperti inilah bentuknya. Jadi bukaan di sini lebih agresif, dan dibandingkan dengan yang lama dia lebih cenderung lebih kecil, misalnya di sebelah sini ya. Lebih kecil bentuknya. Sedangkan yang baru dia bukaannya lebih besar, lebih menghadap ke atas, dan ini adalah buangan bocoran dari underfloor, yaitu bagian floor fences di bagian belakang sini. Ini kan adalah leading edge, di belakangnya ada floor fences. Nah, buangan bocoran dari floor fences itu dia akan dibuang melalui ini dan akan dinaikkan ke atas. Nah, bukaan yang lebih agresif ini akan memberikan udara tersebut akan semakin cepat keluar, akan semakin cepat speednya di bagian sini, dan dia akan mengunci bagian floor ini. Dan kita tahu kalau semakin cepat udara bergerak, speednya semakin bertambah, maka tekanannya akan semakin berkurang, dan itu akan meningkatkan namanya downforce. Jadi ketika udara tersebut mempunyai V atau kecepatan yang tinggi, maka pressure atau tekanan udara maka akan semakin rendah. Nah, disitulah equal dengan atau sama dengan downforce yang akan semakin meningkat di bagian underfloor. Ya, kita tahu kalau mobil ground effect sekitar 70-80% downforce dihasilkan di bagian underfloor, sehingga ini adalah perubahan yang sangat baik bagi Ferrari, karena floor ini diupdate untuk menunjang update yang dilakukan Ferrari di SF24 ini, dan itu akan meningkatkan efisiensi downforce, di mana Ferrari ingin meningkatkan downforce di lurusan tapi tidak meningkatkan juga
level drag yang dihasilkan ketika downforce itu bertambah. Karena ada beberapa kejadian yang buruk ketika downforce tersebut ditambah, maka drag juga akan mengikut naik. Nah, salah satu minor update-nya di sini adalah Ferrari mengubah bentuk separator atau bentuk geometri bagian ujung floor ini untuk meningkatkan downforce, tapi tidak meningkatkan juga namanya drag di lurusan. Nah, itu adalah salah satu interpretasinya adalah dengan mengupdate bagian floor di sini. Jadi bukan di sini lebih lebar dan akan meningkatkan kecepatan udara yang naik ke atas mobil dan menurunkan pressure atau tekanan, dan itu akan meningkatkan yang namanya downforce di bagian floor tersebut. Di bagian belakangnya ada juga, di bagian belakang floor juga Ferrari melakukan update di sini. Di bagian depan roda belakangnya di sini yang lebih ke arah memisahkan antara floor dengan floor lainnya, yaitu memberikan namanya adalah separator. Jadi floor di sini dia berbeda ketinggian dengan floor yang ada di sini. Jadi bentuknya dia seperti ini. Jadi ada patahan di sini. Nah, itu yang akan memberikan efek juga kepada dinamika airflow yang ada di bagian floor, bagian belakangnya. Karena untuk memisahkan udara atau menyatukan udara juga ke bagian floor di sini, membocorkan udara yang ada di bagian bawah mobil dan akan disatukan ke bagian atas mobil di sini. Seperti itu. Jadi untuk meningkatkan dinamika airflow yang ada di bagian belakang mobil di sini. Nah, separator ini sebenarnya sudah dipakai Ferrari di tahun 2023 dan Ferrari memakai itu lagi dengan update yang lebih aerodinamis ya, seperti itu. Nah, kita akan beralih ke atasnya lagi, di mana gua akan bahas di sini adalah bagian belakang sidepodnya, di bagian body sidepod di sini. Jadi ada geometri yang sebenarnya diupdate oleh Ferrari. Mungkin di sini bisa terlihat ya. Pokoknya nanti gua akan terangkan sebenarnya apa yang terjadi di sini. Oke, yang selanjutnya adalah perubahan pada bagian sidepod, body sidepod di bagian belakang mobil Ferrari di sini, yang dimana perubahannya dia lebih ke arah bentuk di sini. Nah, di sini ya, yang baru dia lebih agresif di sini. Jadi bentuknya dia lebih agresif di bagian belakang sidepod ya. Ini juga untuk menunjang airflow yang di bagian undercut di sini. Dia akan menunjang bagian airflow yang bagian undercut untuk dialirkan ke bagian diffuser ke sini dan ke cock bottle di sini ya. Jadi di bagian belakang sidepod ke arah diffuser, di arah cock bottle, perubahannya terjadi di area sini untuk menunjang dinamika airflow yang akan diarahkan ke bagian cock bottle dan diffuser ke sana. Oke. Gue akan berlanjut juga ke arah yang namanya engine cover. Selanjutnya adalah engine cover ya. Di sini ada perubahan sebenarnya engine covernya di bagian lubang buangan exit radiator, lebih ke arah sana ya. Jadi perubahannya dia di bagian sini, di sini dengan di sini. Jadi ada perubahan di bagian engine cover, yaitu lebih tepatnya ke exit radiator, yang dimana kalau dulu exit radiatornya dia bisa berbilah-bilah seperti ini, namun yang terbaru adalah dia memakai satu bilah buangan seperti ini exit radiatornya. Jadi hanya satu, dan di bagian belakangnya, di bagian belakang exit radiatornya di sini dia terdapat lekukan di sini yang kalian bisa lihat, dan itu menunjang pembuangan airflow yang lebih aerodinamis karena tekanan yang ada di bagian exit radiator ini ada tekanan rendah dan itu adalah tekanan panas yang dimana akan mengganggu namanya airflow dingin untuk pure untuk mendistribusikan beban downforce ke bagian cock bottle.
sedangkan airflow yang ada di keluar exit radiator ini adalah airflow yang bertekanan rendah, bertekanan tinggi dan berudara panas. Nah, itu akan mengganggu airflow yang ada di bagian cock bottle. Jadi bentuknya dirapikan lagi, dalam tanda kutip dirapikan lagi oleh Ferrari dengan menambahkan lekukan di sini di belakang lubang buangan di sini ya. Namun sebenarnya ini dia sifatnya lebih dinamis, dalam artian tidak selamanya Ferrari menggunakan bentuk satu lubang seperti ini. Bisakah Ferrari menambahkan lubang-lubang tersebut? Bisa, asalkan bisa, namun itu sesuai kebutuhan. Dan dimana dimaksudkan di sini adalah kebutuhan sirkuit tersebut. Apabila sirkuit tersebut memiliki udara suhu panas, maka pembuangannya bila-bila tersebut bisa nambah seperti dulu, bisa 2, 3, atau 4, tidak harus 1. Jadi sesuai kebutuhan sirkuitnya tersebut. Kalau semakin panas sirkuit, maka lubangnya akan semakin banyak untuk membuang udara panas semakin baik. Namun ketika sirkuit tersebut memiliki suhu udara yang lebih rendah, lebih ke arah dingin, satu lubang saja cukup, dan itu untuk juga tidak menimbulkan drag di bagian engine cover seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah di bagian wingtip di sini, winglet di sini, di bagian belakang cover, di belakang cockpit driver Ferrari F1 di sini. Oke, gue akan jelaskan itu di bagian depannya sebentar. Jadi perubahan bentuknya lebih ke arah geometrinya ya. Nah, jadi bentuk yang lama dia bentuknya seperti ini, yang sebelah kiri. Bentuk yang lama dia membuat seperti adanya lubang atau celah di bagian dalam winglet di sini. Jadi bentuknya dia seperti mengcover bagian sini. Dia bentuknya seperti ini. Yang terbaru dia bentuknya seperti ini, yang lebih ke arah bentuknya seperti kepala ular kobra ya. Jadi bentuknya dia wingletnya di sini mengarah ke bentuk desain kepala ular kobra, yang dimana ini untuk mengefisiensikan udara yang ada di bagian sekitar halo ini, sekitar cockpit ini, dan nanti akan diteruskan ke bagian engine cover di sana. Nah, kalau dilihat dari samping seperti ini ya bentuknya. Jadi lubang udara di sini yang dulu bentuknya seperti ini. Jadi dia ada lubangnya di bagian winglet seperti ini. Namun yang terbaru dia lebih geometris dan lebih aerodinamis dengan mengusung kepala ular kobra untuk diarahkan ke bagian engine cover. Dan sepertinya juga ini akan memberikan efek vortex ya. Sepertinya akan memberikan efek vortex ke bagian engine cover untuk meningkatkan efisiensi aerodinamikanya di sana. Karena bentuk engine covernya juga ikut berubah, dan ini sepertinya menyangkut juga dengan winglet di sini ya. Di winglet ini dengan engine cover ada korelasinya. Nah, tadi yang gue bilang di sini engine covernya dia terdapat lekukan seperti tertabrak ya. Jadi ada dekoknya, ada cekungannya di sini, dan ini akan menimbulkan airflow yang lebih baik ke bagian engine cover, ke bagian beam wing ya, ke beam wing dan ke bagian rear wing, ke bagian belakang sana. Karena rear wingnya juga Ferrari melakukan update-nya. Nah, itu sudah ke bagian winglet. Kita yang terakhir adalah masuk ke bagian DRS atau rear wing yang dilakukan oleh Ferrari di sini. Nah, jadi yang dulu bentuk Ferrari adalah yang bawah ini. Dia bentuknya seperti lebih membundar ya, lebih halus di sininya, di wingtipnya, di ujung dari end plate-nya. Sedangkan yang terbaru dia lebih mengusung ke arah Red Bull, yang dimana di sini lebih patah, lebih siku-siku ya. Dan ini untuk meningkatkan efisiensi aerodinamika yang keluar dari
rear-wing di sini. Jadi dia lebih patah ya di sini ketimbang yang dulu lebih rounded atau lebih membundar. Nah, di rear-wing ini dia sama seperti yang tadi gue bilang di Red Bull, dan dulu pernah gue jelaskan wingtip seperti ini di Red Bull, yang dimana wingtip ini dia untuk menimbulkan efek vortex outwash yang lebih agresif yang keluar dari wingtip ini. Kalau kita bisa lihat di sini, dia terdapat seperti struktur dari penahan main flaps dengan end plate di sini. Dengan struktur yang kecil itu akan menimbulkan yang namanya vortex atau outwash yang keluar dari wingtip ini. Jadi kalau ketika udara tersebut mengenai ini, dalam kasusnya adalah DRS tertutup ya, DRS close, maka airflow yang keluar dari sini yang menabrak wingtip ini, dia akan bentuknya seperti ini. Jadi akan menimbulkan efek agresif yang lebih aerodinamik di sini untuk menimbulkan efek outwash yang lebih agresif, dan juga di sini akan menimbulkan yang namanya vortex di bagian wingtip kecil itu strukturnya di sini ya. Nah, vortex dan outwash itu akan menimbulkan efek efisiensi aerodinamika yang lebih baik di sana. Jadi wingtip ini lebih ke arah cenderung Red Bull dengan mengadopsinya dari Red Bull, dan untuk menimbulkan efek outwash dan vortex yang lebih agresif di bagian belakang sini. Nah, kalau kita perbandingkan, kita balik lagi ke atas ya, ke depan ya. Perbandingannya setpot ini dengan Red Bull. Jadi memang bentuk setpotnya ini dia mengusung ke arah Red Bull dengan menciptakan overbite, dengan meninggalkan underbite ya. Tetapi bentuk setpotnya di sini, lubang setpotnya lebih besar Ferrari lebih besar bentuk lubangnya ketimbang Red Bull. Jadi kalau kita lihat di sini ya, lubangnya masih besaran dari Ferrari di sini ya. Masih besaran dari Ferrari daripada Red Bull, karena mungkin Ferrari masih memerlukan pendinginan yang lebih ekstra ketimbang Red Bull. Ya, kompensasinya adalah Red Bull mengecilkan lubang setpotnya, tetapi menambah lubang-lubang di sekitar belakang setpotnya, itu di bagian dekat halo dan di belakang setpot yang mengarah ke engine cover di sini. Jadi walaupun mengecilkan lubangnya, tetapi menambahkan beberapa lubang-lubang di sekitar setpot tersebut untuk mengkompensasi pendinginannya. Tetapi kalau Ferrari, dia tidak memerlukan lubang-lubang yang lain seperti Red Bull, tetapi membesarkan lubang setpotnya. Nah, ini tentunya pasti akan menimbulkan efek positif dan negatif, yang dimana efek negatifnya dari lubang setpot yang lebih besar ini, ya dia tidak akan bisa menghasilkan kekuatan airflow yang mengalir ke undercut, yang mengalir ke sini ya, tidak sekuat dari Red Bull. Karena misalnya airflow yang akan mengarah ke, airflow yang akan mengarah ke undercut di Ferrari dia sekitar 80% misalnya. 80% di sini. Sedangkan yang di Red Bull dia bisa sampai 95% airflow yang mengarah ke undercut di sini. Jadi memang dia tidak seagresif, tekanan udaranya tidak seagresif yang ada di Red Bull, tetapi memang tidak menimbulkan efek namanya penciptaan atau menambahkan lubang-lubang lain di sekitaran setpot untuk mendinginkan mesin seperti itu. Jadi lubang lebih besar it's okay, bagus, karena tidak menimbulkan menciptakan lubang-lubang setpot di sana di mana-mana. Tetapi memang negatifnya adalah airflow yang akan mengarah ke undercut akan semakin sedikit ketimbang lubang setpotnya akan dikecilkan seperti Red Bull. Seperti itu. Jadi ada plus minus negatifnya, plus dan minusnya dari
lubang servo tersebut.